أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ربنا. Amma ba'd, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya untuk kita berfoya-foya atau bersenang-senang, tapi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kemudian kematian mendatangi kita. Bukan sampai besok ibadahnya Bapak Ibu. Bukan juga sampai besok Ramadan saja, enggak. Tapi beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyaka al-maut, sampai kematian mendatangi kita. Kedua kalinya Bapak Ibu selawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan membaca kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Khudaribik rahimahullahu taala. Kitab yang memang sudah masyhur ya di kalangan para ulama, kitab yang memang biasanya dibaca di pesantren ya. Walaupun cetakannya macam-macam Bapak Ibu. Cetakan yang saya bawa ini namanya kitab kuning. Jadi kalau ditanya kitab kuning ini napa Ustaz kitab kuning, ya kitab warnanya kuning. Nah, ini ada juga kitab putih ya. Berarti kertasnya warnanya putih ya. Ada juga namanya kitab burem. Sanes palsu. Anten kitab burem dan sini. Nah, kitab burem itu berarti napa? Kertasnya burem atau sini. Cuman memang rata-rata kan terkenalnya kitab kuning gitu Bapak Ibu ya. Kuningnya ya gara-gara kertasnya warna kuning gitu aja. Bahkan ada yang warnanya tuh oranye ya, lebih oranye ya, kuning lagi tapi oranye. Cuman di Indonesia sudah identik gitu Bapak Ibu ya. Kitabnya kitab kuning gitu. Nek orang kuning orang ngaji gitu deh. Ya, pokoknya kudu kuning. Yang penting ampun partai mohon. Ngaji kok partai. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya.
Selanjutnya kita masih melanjutkan kisah tentang ad-da'watu sirron, yaitu dakwah secara sembunyi ya. Nah, di sini kita akan menceritakan siapa orang-orang yang menyambut dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan kemudian kita beranggapan orang yang kemudian berdakwah itu tidak akan mendapatkan sambutan dari orang-orang yang kita seru. Enggak. Yang namanya dakwah pasti kadang ada orang yang menerima, ada juga kadang yang tidak menerima. Ya. Begitu juga perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siarnya Nabi, siar itu sirahnya Nabi, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dakwah itu ya nggak lurus-lurus aja gitu. Kalau dakwah kok kayaknya enak banget ya. Itu sanes dakwah niku, nek mboten sabuk ngelawak nggih anu. Ya sabuk ngopi lah, wong penak temen dakwah katase kok mboten nonton tantangane. Lah, kita akan baca Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu taala wa kana awwalu man sata'a alaihi nurul Islam Khadijah bintu Khuwailid. Jadi yang pertama kali menyambut ya cahaya Islam itu adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar bahwasanya apa? Yang namanya ilmu ya, ilmu itu pertama kali kita berikan kepada keluarga terdekat kita. Kita sering ngaji Bapak Ibu ya, kita sering belajar ilmu, cuman kadang-kadang kita lebih mendahulukan orang lain daripada keluarga. Ya, makanya subhanallah yang pertama kali menyambut ya cahaya Islam, menyambut dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau. Makanya kalau bapak ibu misalkan udah pintar baca Quran, misalkan sudah pintar baca Quran, jangan terlalu semangat ngajarin orang lain, ternyata di rumah istrinya belum bisa baca Quran. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Nah, yang menyambut pertama kali dakwahnya Nabi itu Ibunda Khadijah. Ini maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Senantiasa ya mendakwahkan tentang Islam ini kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang menyambut ya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa Ali bin Abi Thalib. Wa Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang menyambut dakwahnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti anak dari pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibnu ammihi. Nah, ibnu ammihi itu beliau adalah putra dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Thalib. Wa kana muqiman indahu yut'imuhu wa yasqihi. Ya. Nah, siapa ini? Imam Ali bin Abi Thalib ini, beliau ini tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muqiman indahu. Jadi tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yut'imuhu wa yusqihi. Dari kecil itu yang ngasih makan, gitu ya. Kebutuhannya sahabat Ali itu yang memenuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada kisahnya. Wa yaqumu bi amrihi ya li anna Quraisyan kanu qad asabathum mujaah. Kenapa kok tiba-tiba sahabat Ali ini malah dirawat oleh Nabi? Alasannya kenapa? Karena dulu orang-orang Quraisy itu tertimpa paceklik yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi bukan Indonesia saja yang paceklik sekarang ya. Paceklik emang udah dari dulu Bapak Ibu ya. Boleh gawean angel gitu ya. Guru honorer gajinya pinten Pak. Ya, pokoknya paceklik itu ya enggak dari sekarang aja, dari dulu sudah ada yang namanya paceklik. Makanya kata beliau li'anna Quraisyan ya kanu gitu kan qad asabathum mujaah. Jadi dulu orang-orang Quraisy itu pernah terkena yang namanya paceklik. Nah, ini kisah awal kenapa akhirnya Imam Ali ini tinggal bersama Kanjeng Nabi. Wa kana Abu Thalib maqlan katsirul aulad. Ya, karena Abu Thalib ini ampunten Bapak Ibu mboten sanggup maringi maem kangge putra-putrane. Putrane ku kathah sangat. Ya katsirul aulad. Terus yang riyen niku nek kagungan putra kan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Kadang 10 ya 12 itu masih sedikit Bapak Ibu.
18 ya, itu udah kayak apa itu namanya, tim sepak bola itu ya, 19 ya, kalau 11 ke-11an gitu ya. Berarti kalau 19 berarti ke-19an. Oh, 18. Oh, 18, Pak. Masya Allah ya. Ada yang 18 ya. Bahkan ada juga sampai 30 gitu. Ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Sakron. Al-Imam Sakron ini salah satu imam yang bermadzhab Syafi'i. Itu punya anak. Itu hampir 40. Masya Allah, banyak Bapak Ibu ya. Jadi jangan tanya sebabnya apa, nanti ibu-ibu marah. Ya, istrinya 4. Jadi Imam Sakron itu punya istri 4, anaknya 40, luar biasa Bapak Ibu. Ya, memang namanya pokoknya enggak tahu, namanya Abdullah ya kayak kabeh anak lanangnya jenenge Abdullah. Gitu. Karena saya pernah menjumpai guru kami Syekhuna wa Muallimuna ya, Syekh Said Uraid, ketika kami di Yaman itu. Kami lagi ngaji akidah kalau tidak salah pada saat itu. Saya belum pernah mengunjungi rumah beliau. Kemudian tiba-tiba beliau merubah jadwal, katanya ngajinya sekarang di rumah gitu. Nggak ngaji di masjid lagi, ngaji di rumah. Akhirnya pagi-pagi pada subuh saya berangkat ke rumahnya, karena memang biasa Bapak Ibu kalau di Yaman ya, di Sudan itu memang biasanya ngajinya talaki. Jadi dari rumah masyayikh ke rumah-rumah gitu. Jadi bukan duduk di kampus gitu, enggak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya orang-orang di sana itu kalau ngaji di Yaman itu ngajinya dari rumah ke rumah. Pokoknya mendatangi guru-guru yang memang ahli dalam bidangnya. Jarang malah ngaji di masjid itu, jarang. Rata-rata pergi ke rumahnya. Nah, ketika kami pergi ke rumah beliau itu Bapak Ibu, kan kalau orang sana kan makan pagi itu namanya fatur. Ya, sarapan pagi namanya. Nah, mereka kalau sarapan pagi itu roti sama ikan hiu. Bapak Ibu tahu ikan hiu ya? Ikan hiu yang dicacah-cacah itu, itu biasanya dicacah gak diolesi pakai roti. Karena ngajinya itu di rumah beliau, qadarullah di perpustakaan beliau. Mungkin perpustakaannya mungkin setengah masjid inilah. Ya, setengah masjid ini perpustakaannya. Kemudian beliau manggil, Abdullah gitu. Abdullah kan keluar, uduk. Saya tanya, mana ya Syekh? Ada waladi katanya. Siapa ini? Terus Syekhnya jawab, ini anak saya, namanya Abdullah. Kok tiba-tiba Syekhnya manggil lagi, Pak Bu? Abdullah. Uduk. Tapi beda Bapak Ibu. Jadi Abdullah yang pertama putih, Abdullah yang kedua itu coklat. Jadi kok saya tanya, Syekh, lah kok yang Abdullah ini, yang ini kulitnya putih, yang ini kulitnya agak kecoklatan. Terus kata Syekhnya, ini beda ibu katanya. Beda ibu, jadi memang tergantung ibunya ini kulitnya menentukan. Jadi ada Abdullah itu banyak sekali. Terus ketika saya tanya, kam auladuk ya Syekh. Terus ketika saya tanya berapa jumlah putra beliau, jumlahnya 19. Ya 19 sudah meninggal satu, dan tinggal 18 ya. Tinggal 18 dan itu anaknya kalau yang laki-laki itu rata-rata namanya kalau enggak Abdullah Muhammad. Ya bingung nih Bapak Ibu nggih. Abdullah Muhammad menurut kasih keluar semua kan. Gitu. Tapi kami pernah menjumpai fakta seperti itu karena memang kami biasa ngajinya memang jarang di kampus, ngajinya memang ke rumah-rumah masyayikh ya, sebagai apa? Berkah ilmu, karena ilmu itu ya'ti wala yu'ta alaih. Ilmu itu didatangi bukan didatangi. Makanya kalau jenengan ngaji ke orang mabulbu kon sapa ilmune kon mangkat merene. Jadi ilmu itu ya'ti wala yu'ta gitu. Ilmu yu'ta wala ya, ilmu itu didatangi, bukan ilmunya yang datang. Ini saya kan datang dari Banjarnegara ke sini Bapak Ibu ya. Itu namanya, makanya rata-rata pengajian sekarang itu Bapak Ibu, saya bisa bilangnya gini, ini pengajian tulen. Ya, metu kelalen. Ya. Nggih. Oh niki garep dibalani ping 1000 mawon anu mesti mantep-mantep kok nih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi ya kisahnya. Wa kana Abu Thalib, dan Abu Thalib itu tidak mampu untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Kenapa? Katsirul aulad. Karena anaknya banyak sekali. Faqala alaihi salam li ammihi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kemudian beliau berkata kepada paman beliau yaitu Al-Abbas, ya, inna akhaka Aba Thalib katsirul iyal.
Kata Rasulullah SAW, wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu itu anaknya banyak, gitu. Anaknya banyak, saudaramu Abu Thalib itu anaknya banyak. Ya, wan nasu fima tara min syiddah. Dan kita tahu hari ini tuh kondisinya apa? Dalam kondisi apa? Kondisi yang sangat paceklik, gitu. Fantalik bina ilaihi linukhaffifa min iyalihi. Ya, sudah. Kita pergi ke sana, kemudian kita ambil salah satu anaknya, gitu. Ya, akhirnya apa? Ta'khudhu wahidan wa ana wahidan. Apa ta'khudhu wahidan wa ana wahidan? Pamannya Abbas tadi mengambil satu anaknya Abu Thalib, Rasulullah pun juga ngambil satu anak dari anaknya Abu Thalib. Nah, Rasulullah ngambil yang namanya Ali. Kemudian Abbas ngambil yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, gitu. Yang nanti jadi panglima perang saat perang Mu'tah. Nah, Bapak Ibu, kalau bukan nikah Mu'tah ya bukan Mu'tah. Kalau nikah Mu'tah itu Syiah. Ini perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu ya perang lawan apa itu, kalau asal Romawi atau apa saya lupa ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib nanti yang akan salah satu menjadi komandan perang ya. Seorang yang luar biasa, yang dimana rela membawa royah, membawa bendera ketika tangannya sudah diputus satu, pindah ke tangan kiri, ya tangan kiri diputus, dikebet menggunakan ini, baru kemudian ditombak, baru kemudian meninggal dunia ya. Salah satu apa namanya komandan perang di dalam perang Mu'tah. Nah, kemudian apa? Fantalaqa wa 'aradan 'alaihi al-amr fa akhadha al-Abbas Ja'far bin Abi Thalib fa akhadha 'alaihi salam fa kana fi kafalatihi ka ahadi auladihi. Ya sudah, akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pamannya tadi Abbas ngambil satu-satu. Rasulullah ngambil Ali ya, kemudian pamannya Abbas ngambil Ja'far bin Abi Thalib. Sudah, akhirnya fakana fi kafalatihi. Sudah, akhirnya Imam Ali ini radhiyallahu an ya sudah di tanggungannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ka ahadi auladihi. Ya udahlah, seperti anaknya beliau. Ya, seperti anaknya beliau. Ila anja'at nubuwah, sampai kemudian kenabian itu datang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ya, dan pada saat itu Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kondisi sudah balik. Fakana tabi'an lin Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi kulli a'malihi ya, wala yutadannas bidanasil jahiliyah min ibadatil authan wattiba'il hawa. Maka kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau termasuk ya sahabat yang pertama kali menyambut dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seluruh apa yang diajarkan Nabi diikuti semua oleh Imam Ali. Wala yutadannas bidanasil jahiliyah. Bahkan Imam Ali itu ya tidak pernah mengotori sedikit pun hatinya dengan beribadah atau dengan kotoran-kotoran jahiliyah. Maknanya apa? Seperti menyembah berhala, gitu ya, seperti menyembah Lata, Uzza, Manat. Itu kan tuhan-tuhannya orang-orang dulu, Bapak Ibu ya. Namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Itu ada di dalam surat An-Najm ya, ayat berapa? Ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakar wa lahul untha. Jadi itu ada Lata, Uzza, Manat. Itu tuhan-tuhannya mereka. Ya walaupun kadang-kadang tuhannya mereka dibuat sama mereka sendiri gitu. Pakai roti, habis itu tuhannya dimakan. Ya pokoknya ada aja orang jahiliyah itu, Bapak Ibu ya. Nanti jangan ikut-ikutan Bapak Ibu ya. Nanti nyembah apa, buat pakai roti gitu, kayak donat gitu. Habis itu dimakan, ditaburi apa itu kayak gula apa ya, gula halus. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi fakana tabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli a'malihi wa la yutadannas bidanasil jahiliyah min ibadatil authan wa ittiba'il hawa. Jadi Imam Ali enggak pernah tuh beribadah kepada authan, kepada berhala, beribadah kepada Lata, Uzza, itu nggak pernah. Makanya ini penting bahwasanya ya anak itu tergantung orang tuanya. Itu pelajarannya Bapak Ibu. Kenapa Imam Ali tidak nyembah berhala? Ya karena dirawat langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi anak itu ya itu tergantung orang tuanya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Jadi setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu dalam kondisi suci, Bapak Ibu. Dalam kondisi suci, ya. Kemudian apa? Baru setelah itu kedua orang tuanya yang menjadikan apa? Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia jadi Yahudi. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Nasrani. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Majusi. Nah, ini saya muncul pertanyaan Bapak Ibu. Saya belum lama ini lagi ngaji fikih, kemudian ada masalah ini berkenaan tentang agama seorang anak. Ya. Contoh Bapak Ibu. Bapaknya Nasrani, ibunya Islam. Pertanyaannya, anaknya ikut siapa agamanya? Ya. Jadi gimana tadi Bapak Ibu pertanyaannya? Bapaknya apa tadi? Bapaknya Nasrani ya, bapaknya Nasrani. Ibunya Islam. Si anak ini ikut siapa? Oke, saya ganti lagi nih, Ibu. Bapaknya Islam, ibunya Yahudi. Ya. Atau yang ketiga Bapak Ibu, bapaknya Yahudi, ya, ibunya Buddha, Hindu lah. Ikut mana Bapak Ibu? Nah, ini kan penting Bapak Ibu ya. Jadi anak itu ikut agamanya siapa sebenarnya? Ya, apakah ikut agama bapaknya? Apa ikut agama ibunya? Atau mengikuti agama terbaik dari salah satu orang tuanya? Nah, ini kan Bapak Ibu ya. Maka jawabannya Bapak Ibu, seorang anak itu mengikuti agama terbaik dari salah satu orang tuanya. Sekarang saya mau tanya, Islam sama Nasrani, mana yang terbaik? Oke, kalau ibunya Islam, bapaknya Nasrani, agamanya anak ikut siapa berarti? Ibu, karena ibunya Islam. Tapi ukurannya bukan bapak ibu, dilihat agamanya. Atau saya balik, bapaknya Islam, ibunya Nasrani. Si anak ikut agamanya siapa? Ikut agamanya bapak. Kenapa? Karena diikutkan kepada agama terbaik. Oke, sekarang saya ganti Bapak Ibu. Bapaknya Yahudi, ya. Kemudian ibunya Hindu. Enggak Pak, itu ada yang terbaik. Kalau ditanya enaknya ikut yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Yahudi apa Buddha? Ya, ikut Yahudi karena Yahudi itu masih agama apa? Samawi. Gitu. Ya, masih agama Samawi. Ya, tapi kalau bisa ya namanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan aslinya dalam kondisi Islam. Ya, jadi setiap anak itu kondisinya Islam. Makanya kenapa Imam Ali itu kemudian tidak seperti anak-anak yang lain? Karena dirawat sama Kanjeng Nabi, gitu loh. Dilawat oleh orang yang tepat. Nah, anak-anak kita hari ini ya begitu. Ya, bahkan saya itu sering bilang gini, kesuksesan anak itu nggak pernah dilihat dia sekolah di mana kok. Serius Bapak Ibu, kesuksesan anak itu nggak pernah dilihat dia sekolah di mana. Apalagi hari ini. Berapa banyak yang katanya lulusan apa itu mau luar negeri lah, lulusan kampus-kampus terbaik di Indonesia, dan ternyata sama orang yang lulusan SD, suksesan yang lulusan SD. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang namanya sukses itu tidak pernah dilihat dari dia sekolah dari mana, itu tidak pernah. Tapi tentang mental siapa yang ngajarin? Bapaknya. Itu tentang mental, ya tentang usaha. Siapa yang ngajarin itu? Bapaknya, ibunya. Ya. Ayo Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi anak itu tergantung orang tuanya. Ya, yumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi, atau agama-agama yang lain
ya, atau pemahaman-pemahaman yang lain, semuanya yang menentukan orang tuanya. Ya, selanjutnya berarti yang sudah menyambut dakwahnya Nabi, pertama Ibunda Khadijah, yang kedua siapa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lah, siapa yang ketiga ini? Wa ajaba aidan Zaid bin Harithah bin Syarahbili al-Kalbi maulahu alaihi salam. Jadi yang termasuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Nabi, ini orang ketiga nih. Ya, itu siapa? Zaid bin Harithah. Ya, dan Zaid bin Harithah ini adalah budak atau bekas hamba sahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bekas budaknya Nabi. Ya, ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan, yang pertama kali menyambut dakwahnya Nabi itu semuanya ada yang ada di lingkarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hakikatnya yang mendukung kita agar jadi orang baik itu ada orang sekitar kita. Terlalu jauh kalau kemudian kita mendakwahkan Islam ini kepada orang lain. Ya, keluarga kita dulu saja. Baru kemudian bicara orang lain. Nah, ini buktinya. Ibunda Khadijah istrinya, Imam Ali ya ponaannya, Zaid bin Harithah mantan budaknya. Itu kan orang-orang di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua, Bapak Ibu. Ya, bahkan disampaikan dalam kitab Nurul Yakin ini, wa kana yuqalu lahu Zaid bin Muhammad. Bahkan orang-orang itu Zaid bin Harithah itu dikenal dengan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Ya, tapi dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Alasannya kenapa? Li'annahu lammashtarahu a'taqahu wa tabna. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli Zaid bin Harithah ini, sama Nabi, Zaid bin Harithah langsung dibebaskan. Nah, ini permasalahan perbudakan. Kalau hari ini tidak ada budak, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam fikih itu banyak. Ada namanya budak tin. Kalau nggak ada jualan budak, nggak ada, Bapak ya. Ya, kalau jualan budak hari ini, masya Allah, Bapak Ibu. Budak itu kayak HP kalau sekarang masih ada itu. Mau dibalang, mau dijual boleh. Itu budak, Bapak Ibu. Budak itu ada namanya budakin, ya, sanes maskin sanes, tapi memang kinun namanya budak kinun. Ada yang namanya budak mukata, ya, umul walad satu lagi saya lupa. Ada 5 kalau nggak salah. Nah, itu budak itu macam-macam dulu, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tidak ada orang jualan budak. Masalahnya kalau dulu jualan budak itu di pampang di tengah pasar itu. Kayak hari ini jualan apa itu? Ya pokoknya kayak jualan baju apa jualan di pampang gitu. Tapi bedanya yang di pampang manusia, Pak. Gitu. Ayo budak gitu kan. Kalau sekarang kan yo pakaian kalau enggak mizon gitu kan kalau di apa namanya itu di terminal gitu kan. Tapi kalau dulu itu masih pakai manusia di pampang itu. Ya namanya budak itu, Bapak Ibu. Itu dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Jadi kalau beli budak mau laki-laki mau perempuan itu dicek. Kakinya sakit apa enggak, dicek semuanya itu gitu. Nah, nanti mahal itu lumayan harga budak itu. Ya, dan budak itu halal. Apa maknanya halal? Kalau ada seseorang memiliki budak perempuan, boleh digauli, Ustaz? Boleh. Ya, boleh digauli. Kemudian setelah itu, kemudian misalkan apa namanya melahirkan anak majikan ya, namanya umul walad nanti akhirnya nama budaknya itu. Lah umul walad ini nanti kalau sayyidnya atau tuannya ini meninggal dunia, maka dia bebas secara otomatis. Nah, ini contoh saja, contoh berkenaan dengan perbudakan. Tapi sekarang sudah nggak ada. Karena kalau saya cerita perbudakan nanti takutnya dibilang orang modern temen sih, ya omongna budak. Oh, ternyata para ulama juga masih membicarakan budak, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ayatnya masih ada sampai sekarang ya. Bahkan termasuk kalau seandainya kemudian perbudakan itu ada lagi, itu kemudian hukum Islam diterapkan, budak yang minum khamr itu dapat hukuman. Ya, hanya saja di para ulama itu ada khilaf. Budak itu apakah seperti barang? Ya, seperti barang itu seperti bukan seperti barang. Budak itu apakah seperti hewan? Padahal manusia itu, Bapak Ibu. Atau memang seperti manusia biasa? Kalau jumhurul ulama nganggapnya ya kayak hewan, Bapak Ibu.
Kayak hewan itu ya berarti disembelih juga nggak apa-apa itu. Cuman kan sekarang udah nggak ada ya Ibu ya. Sekarang sudah nggak ada. Tenang saja Bapak. Adanya sekarang budak dunia sama budak cinta. Ya, kalau budak-budak asli sudah nggak ada. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kemudian sahabat Zaid ya bin Harisah ini itu dikenal dengan Zaid bin Muhammad? Kali annahu lamma ashtarahu a'taqahu. Karena ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli Zaid bin Harisah, sama Nabi langsung dibebaskan. Itu mirip kayak siapa? Sahabat Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu yang ketika membeli siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Ya, ketika Bilal bin Rabah disiksa dengan ditimpa batu, kemudian mengatakan ahad, datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian membebaskan sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, ya, yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, luar biasanya lagi. Jadi dulu yang namanya ngapunten, ini kan sahabat Zaid bin Harisah itu kan kayak jadi anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan muktabaran kabni hakiki yarithu wa yuros, kata beliau. Jadi anak angkat itu derajatnya itu dulu seperti anak sendiri. Maksudnya Ustaz, yarithu wa yuros, dia bisa mewarisi dan bisa dapat warisan. Jadi itu dulu anak angkat seperti itu. Kalau sekarang kan sudah nggak bisa Bapak Ibu. Kalau dari hari ini Ustaz, anak angkat dapat warisan nggak? Ya nggak dapat. Ya, anak angkat nggak dapat warisan. Kalau dapat hibah bisa. Dapat hibah itu berarti ya dikasih cuma-cuma, ya, dan tidak ada ukurannya. Itu hibah. Mau dikasih 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar terserah. 100.000 juga boleh. Itu namanya hibah. Ya, tapi kalau namanya warisan, anak angkat itu nggak dapat apa? Nggak dapat warisan. Cuman dulu kata beliau, mu'tabaron kabni hakiki yarithu wa yuros. Jadi dulu orang-orang terdahulu itu memang anak-anak angkat itu seperti anak beneran, seperti anak sendiri. Dia bisa memberikan warisan dan dia bisa mendapatkan warisan. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu yang sering saya sampaikan, anak zina itu nggak dapat warisan walaupun sudah nikah. Ya, anak zina itu nggak dapat warisan walaupun sudah nikah. Dari ayahnya, dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Wal'iyadzubillah. Makanya ini salah satu hukuman Bapak Ibu ya, ketika apa? Ketika anak zina itu, bahkan kalau tidak salah, saya tidak tahu, kalau menikahkan juga beberapa ulama memakruhkan ya, ayah yang mohon maaf, yang mungkin anak zina ini dinikahkan ya, yang menikahkan adalah ayah kandungnya, itu juga makruh. Ya, makanya Masya Allah ya Bapak Ibu ya, semoga Allah menjaga kita semua dari perzinaan ya, dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua ya, keturunan-keturunan kita semua dari yang namanya dosa zina. Kenapa? Karena zina itu memperpendek umur ya, menghilangkan kehormatan, memperpendek umur, menghilangkan kehormatan ya, dan yang lebih ngeri lagi ya apa? Mewariskan kemiskinan. Wal'iyadzubillah. Jadi semoga Allah menjaga kita semua Bapak Ibu. Nah, kabni hakiki yarithu wa yuras. Jadi orang dulu itu anak kandung itu Bapak Ibu itu kayak anak sendiri. Ya, dia bisa ngasih warisan dan dia bisa mendapatkan warisan. Ya, tapi sering saya sampaikan, yang namanya waris itu nanti setelah orang yang punya harta meninggal dunia. Ya, nek suwe ya didongakna. Ampun nggih Pak nggih. Ampun didongakna. Kalau memang kemudian belum meninggal, maka tidak bisa dibagi menggunakan waris. Jadi hukum waris itu bisa digunakan, jadi dipakai kalau pemilik hartanya sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, maka tidak bisa dipakai Bapak Ibu ya hukum waris itu. Yang bisa, kalau kendalanya masih hidup, namanya bukan waris, tapi hibah. Ya, tapi hibah boleh pembagiannya adil. Tidak harus 1/4, tidak harus 1/3. Misalkan punya 10 bidang tanah, kemudian anaknya ada 2, 1 laki-laki 1 perempuan, ya sudah dibagi 5-5, yang satu anak dapat 5 bidang tanah, satu juga dapat 5. Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Kenapa? Karena akadnya adalah hibah.
Tapi kalau sudah akadnya warisan, ampun itu, ya anak perempuan tidak akan dapat setengah, ya nanti jadinya apa? Mithlu hadzil unthayain, ya jatah laki-laki lebih banyak 2 kali lipat daripada jatahnya perempuan. Otomatis itu kalau ada 10 bidang tanah, laki-laki dapat 6, perempuan dapat 3. Itu paling dapatnya segitu. Ya kadang-kadang yang diprotes gitu. Makanya bagi bapak ibu yang punya harta banyak, saran saya sih jangan nunggu meninggal dulu baru kemudian dibagi. Masalahnya gini bapak ibu. Lawang saya itu pernah ketemu sama seorang ustadz yang kemudian qadarullah bapak ibunya sudah tidak ada semua. Tiap hari ngajarin warisan terus pokoknya. Ngajar waris, ngisi kajian yang ngisi waris itu. Terus saya tanya, Ustaz, ya warisannya antum sudah dibagi belum? Terus jarkoni antum lah. Ya, lawan bendine ngomong nawaris jebule warisan dhewe kok dibagi. Terus saya tanya, "Kenapa Ustaz kok belum dibagi?" Gitu. Kata beliau, lawang karep dibagi mesti sing wadon pada protes. Ya karena memang jatahnya kan enggak sebanyak laki-laki bapak ibu. Makanya saran saya bagi bapak ibu yang memang dikaruniai harta yang sangat banyak, ya sebelum meninggal dunia harus dibagi-bagi aja, ya dibagi adil nggak apa-apa. Wis punya uang 1 miliar anaknya 5 wis 200 jutaan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi menggunakan akad hibah, kecuali ya lagi nih, masya Allah Islam ini, ya kecuali nanti ada namanya apa, ada kerelaan. Nah, ini ada solusi di dalam Islam aslinya. Misalkan ternyata Ustadz kalau dibaginya itu 1/4, setengah, atau jatahnya laki-laki lebih banyak 2 kali lipat daripada perempuan Ustadz, nanti malah pada gelut, ya sudah, itu nanti namanya apa, musholahah, ya as-sulhu namanya. Nanti itu solusi terakhir sekali namanya as-sulhu. As-sulhu itu harus mendapat keridhaan seluruh ahli waris. Misalkan ada 10 nih ahli warisnya, akhirnya 9 orang mengatakan ini sudah, misalkan orang tuanya sudah meninggal semua, sudah kita dibagi aja, bagi adil, menggunakan sulhu itu ya keridhaan lah ahli waris yang lain. Tapi ternyata ada satu ahli waris ini laki-laki nggak ridho, enggak, saya nggak ridho, saya nggak mau sulh. Maka as-sulhu itu tidak pernah bisa diterapkan kecuali seluruh ahli waris harus ridho. Kenapa? Karena otomatis kan ada jatahnya laki-laki yang dibagi ke perempuan. Nah ini bapak ibu sedikit berkenaan tentang waris. Selesai bapak ibu. Jadi yang orang-orang yang di sekeliling Nabi yang menyambut ya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama kali ada 3. Satu ibunda Khadijah istrinya beliau. Yang kedua adalah Imam Ali radhiyallahu anhu, itu adalah putra dari paman beliau. Yang ketiga adalah siapa? Zaid bin Harisah. Ini adalah mantan budak beliau. Selanjutnya sekarang kita cerita tentang sahabat-sahabat yang menerima dakwah beliau tapi bukan dari ahlul bait. Apa maknanya bukan dari ahlul bait? Bukan dari orang-orang sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingat bapak ibu, identik yang namanya dakwah, tenang saja bapak ibu, pasti ada yang menguatkan dimanapun itu. Bahkan sunnatullahnya di setiap medan dakwah itu senantiasa muncul Umar bin Khattab baru. Jadi kalau ternyata dakwah itu kok ditentang, ya pasti Allah akan menghadirkan, ya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan Umar bin Khattab baru. Saya pernah kejadian, ya. Ini bukan karena jin ya Pak ya. Oh karena terlalu keras ya. Ya karena kalau di pesantren itu karena sering keluar suara jin gitu. Jadi ditunggu-tunggu sampai sekarang nggak keluar suara jinnya. Ya biasa kan suara jin. Ya kalau di pesantren itu biasa Bapak, tiba-tiba keluar suara apa itu kuntilanak itu loh Bapak Ibu. Nah itu sering. Bahkan kita pernah sedang kalau nggak salah lagi sama hadis Arba'in An-Nawawiyah sama Syekh Mahir, tiba-tiba itu tiba-tiba mic-nya itu krosek gitu ya. Itu keluar suara perempuan. Nah, bahkan sempat mau dijadikan disertasinya Ustadz Faizar. Ya.
Jadi sampai Ustadz Faizar tanya ya lewat timnya, tanya sama saya, bisa enggak kemudian untuk ininya Ustadz Faizar S3-nya beliau. Tapi ternyata qadarullah enggak jadi ya. Ya sudah lulus sudah. Ya, sempat beliau itu sempat tanya-tanya kenapa? Karena ada masjid yang tiap hari untuk kajian, untuk sholat, tiba-tiba dari mic itu keluar suara dengan sendirinya. Itu mohon maaf Bapak Ibu, ini kisah ini saya bukan dopokan ya. Semua santri tahu, bahkan masyarakat sekitar juga sudah tahu tentang suara itu. Ya. Bahkan saya pernah dengarkan suara itu ke orang yang mohon maaf, yang kerasukan jin, dan itu langsung joget Bapak Ibu. Langsung joget. Ya, makanya saya itu kalau ada mic kok ngeng kayaknya jin gitu. Ya, lahir Bapak ini cerita tentang sahabat Ibnu Abbas. Sahabat yang kemudian menyambut Nabi. Min ghairi ahli baiti. Adapun yang menyambut dakwahnya Nabi dari selain keluarganya beliau, yaitu adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Yaitu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang memiliki kunyah Abi Quhafah. Ya, kisah yang sangat terkenal itu adalah ketika beliau menyebutkan sangat tidak layak ya seorang Abu Quhafah mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah yang menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggalan salat asar disebabkan mendamaikan dua kelompok yang sedang bermusuhan ya. Nah, kemudian siapa nama beliau? Jadi nama beliau adalah Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad, panjang sekali nama beliau Bapak Ibu. Tapi ya kata beliau, ya ini kalimat beliau saya cepatkan saja. Beliau menyebutkan beliau adalah orang yang Masya Allah disifati dengan sifat yang sangat luar biasa. Bahkan beliau tidak pernah mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ketika beliau pertama kali mendapatkan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menyebutkan bi abi anta wa ummi. Ya, ahlus sidqi anta. Jadi sahabat Abu Bakar langsung menyebutkan dengan kalimat bi abi anta wa ummi, demi bapakmu dan ibumu. Ya, ahlus sidqi anta, orang yang paling jujur adalah engkau ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kana radhiyallahu anhu sadran mu'azzama. Ya, sampai kemudian setelah beliau mengatakan bi abi anta wa ummi ahlus sidqi anta ya Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar langsung bersyahadat. Baru pertama kali datang Nabi itu langsung bi abi anta wa ummi, ya ahlus sidqi anta asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Coba Bapak Ibu, sampai Nabi itu memujinya dengan kalimat apa yang sangat luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwatan ghaira Abi Bakar. Kabwatan ghaira Abu Bakar. Ya, aku tidak pernah aku belum pernah mengajak seseorang untuk masuk ke dalam Islam, ya, kecuali seseorang itu pasti akan mendapatkan yang namanya ganjalan-ganjalan yang sangat banyak. Seperti sahabat Mus'ab bin Umair, diajak masuk Islam, ganjalannya ibunya, iya kan? Sahabat-sahabat yang lain, ya ganjalannya apa? Orang-orang Quraisy. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan bi abi anta wa ummi ahlus sidqi anta asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Abu Bakar dengan kalimat apa? Aku tidak pernah mengajak seseorang masuk ke dalam Islam kecuali dia senantiasa mendapatkan ganjalan, senantiasa mendapatkan ujian, senantiasa banyak halangan-halangan yang mungkin gara-gara ibunya, mungkin gara-gara bapaknya, mungkin gara-gara anaknya, mungkin gara-gara istrinya. Illa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi datang pada saat itu juga langsung masuk Islam. Ya, pelajaran besarnya jangan kayak jadi orang Bani Israel. Yaitu apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lewat para ulama menyampaikan sabdanya ya atau firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak seperti Bani Israel yang terlalu banyak alasan. Lah tapili. Jadilah seperti sahabat Abu Bakar, walaupun kita tidak mungkin sampai manzilahnya sahabat Abu Bakar. Minimal kita membenarkan setiap apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita
belum bisa mempraktekkan secara keseluruhan. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Pada salahnya kami mohon maaf ya. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.